Kesehatan selalu untuk hari ini, diberikan hal yang produktif untuk hari ini Sahabat Sonora di hari Jumat 27 Mei 2022. Karir Talk bersama dengan Atri, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya kembali hadir Sahabat Sonora di minggu keempat ini di hari Jumat Sahabat Sonora. Nah Sahabat Sonora, setiap pengusaha baik korporasi maupun perseorangan pasti menginginkan usahanya langgeng dan berkembang terus. Semuanya bisa terwujud jika legalitas dan izin usaha dimiliki. Tak hanya itu Sahabat Sonora, kepemilikan perizinan berusaha ternyata juga penting bagi semua orang. Mengapa demikian? Anda bisa tanyakan nanti Sahabat Sonora untuk topik pagi hari ini, yaitu pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang. Dan Sahabat Sonora, untuk narasumber pagi hari ini bersama dengan Pak Wisnu Ponco, AMD, PJK, CH, CSTMI, selaku Master Mentor Sigap UMKM dan Garda Transfumi, Kementerian Koperasi dan UKM RI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita 0811 304 9800 dan juga 7327102 by telepon. Anda juga bisa untuk langsung chat aja melalui YouTube kita di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu Sahabat Sonora. Langsung saja saya akan menyapa narasumber kita pagi hari ini bersama dengan Pak Wisnu Ponco. Pagi Pak Wisnu. Halo, selamat pagi Mbak Vina. Apa kabar Pak Wisnu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini panggilannya Pak Wisnu atau Pak Ponco atau bagaimana nih? Saya biasanya dipanggil Cak Wisnu justru. Cak Wisnu, oke. Iya, Cak Wisnu aja ya, biar terlihat young ya Cak Wisnu ya. Oke, Mbak Vina. Oke, Cak Wisnu, hari ini gimana kabarnya Cak Wisnu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Tetap semangat. Ya. Oh, tetap semangat pastinya, meskipun di hari kecepet nasional ya Cak Wisnu. Betul. Oke Cak Wisnu, ini yang membuat Sahabat Sonora semangat nih, apalagi pandemi juga sudah mulai melandai, kemudian perekonomian yang kita lihat di Indonesia ini juga sudah mulai menggeliat ya, terutama untuk bagi para pengusaha, baik itu korporasi ataupun perseorangan. Tapi mereka ini juga mungkin yang pemula nih, mungkin bingung bagaimana sih untuk melakukan perizinan berusaha, dan ini katanya ini penting ya untuk melakukan perizinan berusaha bagi semua orang. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke situ nih Pak, maksudnya kami Cak Wisnu tuh kan, lupa lagi jadinya. Cak Wisnu, nah ini apa sih yang dimaksud dengan perizinan berusaha bagi semua orang nih Cak Wisnu? Oke, Mbak Vina ya. Ya. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk berpantun dulu untuk membuka acaranya. Monggo, aduh, mau parian nih kayaknya nih Cak Wisnu nih ya. Oke, silakan Cak Wisnu. Oke. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Saya ucapkan salam hormat untuk sahabat Sonora sekalian. Waduh, keren banget pantunnya. Buat penyemangat kita ya di pagi hari ini nih ya Cak Wisnu ya. Oke, Ya. baik. Nah, ini bagaimana nih Cak Wisnu untuk perizinan berusaha bagi semua orang ini, apa sih yang dimaksud dengan hal ini Cak Wisnu? Oke, jadi Mbak Vina, perizinan berusaha yang dimaksud di sini adalah nomor induk berusaha ya. Jadi ini adalah merupakan kebijakan baru dari pemerintah di mana untuk memudahkan warga negara Indonesia atau pelaku usaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha lainnya. Oke. Nah, nomor induk berusaha ini adalah sebagai ibaratnya izin awal untuk perizinan berusaha lainnya. Sebagai Seperti itu. izin awal ya, ibaratnya kayak manusia punya NIK ya, nomor induk kependudukan. Kalau usaha pun juga Betul. ada ya, nomor induk Betul. berusaha. Kalau NIK itu kan berkaitan dengan kependudukan. Kalau Betul. NIB jadi nomor induk berusaha. Jadi berkaitan dengan bidang usaha, profesi untuk semua orang. Oke, berusaha, Gitu. profesi pun juga wajib punya NIB, Yes. Cak Wisnu Ya. ya. Oke, baik. Dan ini memang wajibkah dilakukan oleh setiap pengusaha baik korporasi ataupun perorangan, Cak Wisnu? Baik, saya akan izin cerita dulu flashback ya. Di tahun 2019 itu Pak Jokowi merelaunching ulang yang namanya halaman website One Single Submission, namanya OSS. Nah, OSS di relaunching, ya. Jadi dalam rangka itu Pak Jokowi dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan dari Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu Pak Jokowi meluncurkan halaman website yang namanya oss.go.id yang berbasis RBA. Kalau dulu para pelaku usaha itu melakukan usahanya, mereka harus membuat izin-izin yang tanda kutip sulit ya dalam mengurus perizinan. Nah, di tahun 2019 itu Presiden melaunch itu halaman website, jadi One Single Submission, di mana di dalam situ
semua para pelaku usaha bisa mengurus izin usahanya lewat website itu, oss.go.id. Awalnya seperti itu. Oke. Nah, kami dari Garda Transbumi itu dibentuk di tahun 2019 itu awalnya untuk membantu pemerintah dalam hal ini pelaku usaha waktu itu transformasi formal usaha mikro. Jadi ternyata kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu yang ternyata belum punya izin. Dalam artian mereka bikin izin sulit, bikin izin harus ada biayanya mahal segala macam. Akhirnya dipangkas waktu itu dengan oss.go.id melalui perizinan itu. Nah, terus dari halaman OSS itu berkembang. Awalnya kami karena kita kan dari Kementerian Koperasi ya, surat tugasnya dari Kementerian Koperasi. Awalnya adalah membantu untuk mengurus nomor induk berusaha. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, Kementerian Koperasi yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM hari ini sudah terkoneksi dengan 20 kementerian lainnya. Jadi termasuk ada Kementerian Kehutanan, Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan. Jadi ketika kita melakukan atau mau membuat izin-izin lanjutan misalnya, hari ini kita harus mempunyai NIB terlebih dahulu. Makanya seperti tadi saya bilang, NIB adalah sebagai pintu pembuka untuk perizinan berikutnya. Kurang lebih seperti itu, Kak Vina. Jadi sebelum apply, kemudian pantau di oss.go.id, tapi harus punya nomor induk berusaha dulu ya, NIB dulu ya, begitu ya Mas? Ya, jadi untuk ya? membuat NIB-nya bisa apply melalui oss.go.id. Itu bisa langsung apply di oss.go.id juga ya. Betul, untuk NIB-nya ya. Prosesnya cepat ya, Kak Wisnu ya di sana? Prosesnya kalau pembuatan satu NIB cukup 5 menit kalau koneksinya lancar. Tergantung koneksi ya di sini ya. Kalau memang naik turun koneksinya bisa pakai wifi aja deh kayak gitu ya. Oke. Nah, Cak Wisnu, mengapa sih perizinan berusaha itu penting bagi kepemilikan dan juga orang lain? Ternyata nggak hanya pemilikan juga, tapi orang lain juga penting nih, Cak Wisnu. Jadi gini, perizinan berusaha ini kan NIB ini sebagai identitas berusaha nih dari setiap ya. Sama halnya dengan KTP nih yang fungsinya sebagai identitas warga negara Indonesia, gitu ya kan? KTP, NIK, identitas warga negara Indonesia. NIB itu juga sebagai identitas bagi pelaku usaha, gitu loh. Jadi memang penting banget, dan hari ini kalau kita di dalam nanti kita ngobrol di dalam OSS dalam membuat yang namanya nomor induk berusaha itu ada yang namanya KBLI. Oh, apa itu? Klasifikasi baku lapangan usaha. Ada yang namanya KBLI. Oke, fungsinya untuk apa itu, Cak Wisnu? KBLI ini adalah 5 angka yang sudah ditetapkan, yang isinya adalah dia pengklasifikasian nih. Pengklasifikasian usaha, kemudian ada juga profesi juga di situ ada gitu. Makanya jumlah KBLI itu banyak, Mbak Vina. Ada kurang lebih 1.700-an. Oh, banyak ya. Dan itu makanya terkoneksi di semua kementerian, gitu loh. Oke, jadi ini ya pentingnya ataupun fungsi dari KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Ya, jadi harus nanti di dalam pengisian NIB itu ada pengisian KBLI-nya yang sesuai dengan bidang usahanya, sesuai dengan profesinya, seperti itu. Oke, jadi disesuaikan, tinggal klik-klik aja begitu ya, Cak Wisnu ya. Oke, jadi sudah langsung otomatis ini mengarah kemana nih untuk usahanya ya, kalau misalkan udah dapat NIB, kemudian langsung masuk ke tahap klasifikasi baku lapangan usaha, seperti itu. Kemudian habis mengisi itu, mengisi apa lagi nih kira-kira, Cak Wisnu? Kalau isiannya sih banyak. Banyak ya ternyata ya. Oke. Ya, termasuk data usaha juga, nama usaha dan lain sebagainya. Ya, ini kan memang pemerintah kan sekarang memang lagi menggerakkan nih, supaya banyak wirausaha baru, ya kan. Nah, saya di lapangan juga banyak ketemu nih para profesional ataupun karyawan, mereka ternyata juga memulai usaha untuk persiapan pensiun, ada yang bilang ada yang untuk persiapan menikah atau persiapan untuk membeli rumah baru gitu kan. Gitu. Nah, jadi perizinan berusaha ini penting sekali karena itu harus didaftarkan untuk bisa mendapatkan NIB-nya, nomor induk perusahaannya. Selain penting, manfaatnya apa nih, Cak Wisnu? Kalau kita bicara manfaat, sama seperti NIK. Manfaatnya apa sih punya NIK? Identitas ya.
Itu yang pertama ya, selain Cak sebagai Wisnu ya. identitas, Kemudian? selain sebagai, jadi karena kita sebagai warga negara kan kita punya hak-hak dari negara kan, karena kita Oke. memiliki NI kan, ya Mhm. kan. Kalau kita memiliki NIB, salah satunya adalah yang pertama, usaha kita akan tercatat secara legal, diakui secara Legal. legal. Karena Oke. ya itu yang pertama. Yang Mhm. kedua tentunya pemerintah beberapa tahun terakhir ini memang concern sekali untuk para pelaku usaha ya, dalam hal ini UMKM, Mhm. pelaku usaha. Kalau kita bicara pemerintah pasti punya fasilitasi khusus untuk para UMKM itu. Mhm. Jadi fungsinya NIB adalah salah satunya selain untuk pendataan UMKM, para UMKM itu bisa mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah berupa apa misalkan yang dibutuhkan bagi UMKM tersebut. Oke. Misalnya nih, Mhm. UMKM tuh butuh bantuan. Namanya orang UMKM, dia akan menghasilkan suatu produk, betul ya. Mhm. Nah, produk itu nanti akan tentunya akan dijual dong, Ya. ya kan? Nah, untuk dijual itu perlu yang namanya izin edar. Mhm. Ya, Oke. izin edar. Nah, untuk menerbitkan izin edar itu harus punya NIB dulu gitu loh. Oke. Jadi selain manfaat untuk mengiris izin usaha itu ya, usaha Anda ini legal ya di sini ya, Yes. katakanlah legal. Ya. Kemudian bisa untuk pendataan UMKM, bisa dapat fasilitas mungkin dari pemerintah. Nah, pemberitahuannya ini dari mana nih, Cak Wisnu, kalau misalkan dia dapat fasilitas A, B, C, D, E begitu untuk para UMKM ini? Oke, jadi dalam mengurus NIB itu nanti otomatis keluar di OSS-nya, di akunnya dia. Oh, Jadi, langsung keluar ya, gitu ya, habis kita betul. daftar gitu ya, Cak Wisnu ya? Ya, tapi tentunya harus Mhm. tetap melalui proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi Mhm. intinya seperti begini, pemerintah di sini dalam hal ini adalah mempermudah dalam pengurusan izinnya. Mhm. Tentunya pelaku usaha harus tetap mengikuti proses yang harus dilalui gitu loh. Oke. Jadi Sama kalau heeh, mesti gini mhm, Mbak Vina. mhm. Jadi dalam izin edar itu kan ada namanya kita biasa lihat di makanan-makanan camilan itu ada namanya SPP IRT ya. Aha, PIRT, betul, mhm, produksi industri rumah tangga gitu aha, kan, PIRT nomornya itu. Nah, itu kalau dulu sebelum OSS yang baru ini terbit, mhm, NBA yang baru terbit, dalam mengurus izin PIRT ini lama. lama itu Nah, kisaran artinya sampai berapa? Mhm. 6 bulan sampai setahun. Oh, 6 bulan sampai setahun ya, Untuk lumayan bisa lama ya, dapat Cak nomor Wisnu. PIRT itu. Mhm, Karena mhm, para UKM harus mengurus dari awal dulu nih, mhm, dari mulai packaging, terus mulai selain packaging juga ada labelnya seperti apa juga iya, dan lain-lain. Jadi sehingga untuk keluar namanya nomor SPP IRT izin edar tadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, hari mhm, ini dengan OSS yang baru ini kita sebutnya OSS RBE, Mbak RBA Dina. ya, mhm, Ya, RBE itu singkatan dari Risk Based Approach. mhm, Jadi berdasarkan resiko oke, namanya. Nah, di yang terbaru ini para pelaku usaha itu dikategorikan menjadi 4 resiko mhm, apa saja, gitu. Cak Wisnu? Resiko yang pertama adalah resiko rendah, Mhm, kemudian resiko menengah rendah, kemudian yang ketiga menengah tinggi dan resiko tinggi. mmm, Apa bedanya? mhm, Karena semakin tinggi resiko, maka perizinan yang diperlukan lanjutan itu semakin komplit gitu oke, loh. oke, oke, Logikanya seperti itu. mhm, Nah, kalau UMKM biasanya sih berada di kisaran resikonya yang rendah. aha, Kalau resiko rendah itu hanya cukup NIB saja tadi. heeh. Itu. Baik, tapi kalau untuk Nah, resiko yang tinggi, menengah ataupun yang tinggi ini biasanya untuk, perusahaan yang seperti apa? Atau perusahaan yang besar seperti itu, Cak Wisnu? jadi gini, kalau untuk resiko yang menengah tinggi, jadi itu berdasarkan dari klasifikasi baku lapangan usaha yang dipilih. Mhm, mhm, mhm. Ya, jadi ketika ada UMKM yang bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi baku yang sudah ditentukan tadi, by system Mmm. itu sudah langsung menentukan dia berada di klasifikasi yang mana, yang rendah, menengah rendah Oh, atau menengah tinggi oke, oke, dan oke. tinggi seperti itu. Secara Nah, otomatis ya, mhm, kaitannya dengan yang pertanyaan Mbak Vina tadi, izin lanjutan di NIB ketika kita sudah menginput data NIB, mhm, maka misalkan tadi PIRT tadi, mhm. ya izin edar tadi, PIRT tadi langsung bisa terbit nomornya. Oh, Jadi 5 langsung ya? menit PIRT Mhm. sudah bisa terbit dan bisa dicantumkan di
labelnya UMKM kalau memang mau jualan gitu loh. Data Kalau kita dulu sudah ada harus di tunggu, situ ya, Cak Wisnu ya, yes. pokoknya ya. Kalau dulu harus nunggu 6 bulan 1 tahun. Kalau sekarang udah 5 menit sudah bisa dicantumkan labelnya di kemasannya. Oh. Nah, tapi tetap harus memerlukan proses berikutnya. Oke, wah cepet banget ya ternyata ya kalau pakai usss.go.id yang berbasis RBA ini ya, Cak Wisnu ya, nggak perlu nunggu lama 6 sampai dengan 1 tahun, malah nggak terbit-terbit nanti usahanya seperti itu ya. Nah, ini dia Sobat Sonora ya terkait dengan pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang. Saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Cak Wisnu Ponco, AMD, PJK, CHC, STMI, selaku Master Mentor Sigap UMKM dan Garda Transfumi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Lalu siapa saja nih Cak Wisnu yang bisa melakukan perizinan usaha ini, Cak Wisnu? Apakah hanya lewat UMKM saja? Jadi Mbak Vina, pada dasarnya semua warga negara Indonesia yang bisa khusus WNI membuat yang mempunyai KTP, yang sudah ber-KTP ya maksudnya, dan mempunyai penghasilan. Oke, baik. Ya, kalau kemarin kan kita awalnya dari Kementerian Koperasi adalah para pelaku usaha, baik itu perorangan ataupun yang bentuknya badan usaha. Jadi orang per orang nih, misalkan Mbak Vina sendiri nih punya usaha jualan online, online juga wajib punya NIB loh. Oh, sekarang jualan online juga wajib ya? Kirain jual ini yang produknya memang offline gitu ya, Cak ya? Bukan tidak, ya? Tidak. Okay. Jadi kemarin kita juga habis BIMTEK dengan marketplace, saya nggak boleh sebut merek ya. Yang itulah ada marketplace besar itu, kita BIMTEK semua pedagang online-nya sekarang wajib ber-NIB. Oke, sekarang itu memang per kapan untuk yang usaha online itu wajib menggunakan NIB-nya itu? Jadi sosialisasi ini memang masih belum wajib secara nasional ya. Jadi ini mulai bertahap dan arahnya memang ke sana. Semuanya akan bakal harus untuk memiliki NIB, karena saya menemukan di lapangan itu di dealer motor itu, orang mau beli motor dengan kredit, itu yang ditanyakan apa? NIB. Oh, yang pertama ditanyakan adalah NIB-nya ya, Cak Wisnu ya. NIB belum gitu, karena itu tadi. Kalau misalkan orang usaha itu memang belum punya NIB, kira-kira apa sih dampak ataupun resiko yang didapatkan? Apakah calon pembeli mungkin akan mikir-mikir gitu? Yang jelas begini, kalau dampak untuk calon pembeli sih rasa percaya bahwa ini loh usaha ini sudah terdaftar sudah terdaftar resmi ya. Jadi bagi yang punya itu sudah ada rasa tenang karena ini sudah terdaftar secara legal kan gitu kan. Tapi kalau untuk bagi pembeli juga akan timbul kepercayaan dong untuk si toko tadi misalkan nanti sudah mendaftarkan, sudah memiliki NIB-nya, kan seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi plus minus lah ya, paling tidak meskipun usaha Anda mungkin offline ataupun online pun ini diwajibkan untuk memiliki NIB. NIB itu apa sih? NIB di sini adalah nomor induk berusaha. Nah, saya lanjutin sebentar Mbak Vina. Silakan Cak Wisnu. Siapa saja yang bisa mengurus perizinan berusaha tadi? Itu selain pelaku usaha itu ada perorangan, ada juga perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini sebenarnya perlahan sudah harus ber-NIB juga. PT ada perusahaan umum, PT. Ada perusahaan umum. Bukan hanya itu, perusahaan umum daerah pun itu juga sudah mulai nih ber-NIB. Gitu loh. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, seperti yang kita ketahui bahwasanya koperasi ada yayasan. Juga. Oh, yayasan juga termasuk ya, Cak Wisnu ya? Iya. Yayasan, ada kalau pemerintah ada lembaga penyiaran, ya kan, ada persekutuan firma, komanditer, itu semua harus NIB. Arahnya ke sana nanti. Kalau misalkan untuk CVUD itu juga termasuk juga kah, Cak Wisnu? Iya, CVUD juga. CVUD juga ya. Oh, semuanya ini ya. Sekali lagi nih ya, untuk para pelaku usaha, bahkan untuk perseroan terbatas, perusahaan umum, daerah, kemudian koperasi, yayasan, lembaga penyiaran pun ini juga disarankan untuk memiliki NIB, kemudian CV dan juga UD. Seperti itu ya, Cak Wisnu ya. Betul. Oke, tapi ini untuk ngurusnya juga masing-masing sama ya, Cak Wisnu ya. Meskipun apapun usahanya ya, Cak Wisnu ya, ketika udah masuk di osss.go.id ini ya, Cak Wisnu. Betul. Jadi satu pintu di osss.go.id ngurusnya. Nah, Cak Wisnu, kapan sih perizinan berusaha atau NIB ini wajib dilakukan seperti itu? Apakah memang
kita punya produknya dulu, kemudian udah langsung ngurus gitu, ataukah memang ngurus dulu, kemudian kita baru punya produknya, begitu? Maksudnya diluncurkan seperti itu, atau gimana prosesnya? Jadi gini, ketika seseorang ingin mengurus perizinan lanjutan ya, jadi seperti saya bilang tadi, NIB ini adalah pintu pembuka. Jadi izin awal untuk ke perizinan berikutnya, ya kan? Nah, ketika orang masuk di OSS tadi, misalkan nih, saya contohkan tadi yang untuk UMKM yang izin edar kan, ya kan? Ya dia untuk mengurus izin edar itu tadi, PIRT tadi harus melalui OSS dan NIB dulu, harus jadi dulu, baru PIRT. Sama halnya ketika UMKM itu mengurus merek, ya, atau kemudian mengurus sertifikasi halal. Nah, itu memerlukan NIB. Jadi kalau kaitannya dengan UMKM, ya, beberapa kali saya ke daerah itu ada koperasi, ya, kita bicara yang badan usaha nih, koperasi dan perusahaan. Ketika mereka mau kayak koperasi itu mereka mau mendapatkan fasilitasi lanjutan dari dinas, mereka juga harus mengupdate datanya dan juga harus membuat NIB gitu loh. Jadi intinya ketika ingin mengurus pengizinan lanjutannya itu mereka harus punya NIB. Di beberapa daerah saya temukan juga ketika orang mau membangun rumah IMB, ya kan, mengurus izin bangunan, ya kan. Nah, ini yang kita bicara agak luas sedikit luas nih, lagi ya. Bukan UMKM. Ya, izin umum lainnya, izin mendirikan bangunan itu kan umum. Nah, itu perusahaan atau orang yang ini harus mengurus NIB dulu. Tetap ya, ngurusnya NIB dulu gitu tetap. Ya. Oke, betul. Baik. Nah, kalau untuk mengurus, jadi ketika gimana? Ketika ingin mengurus perizinan lanjutan itu, maka akan ada arahan untuk mereka membuat NIB terlebih dahulu. Oke. Namun Cak Wisnu, kalau misalkan mengurus perizinan lanjutan nih, misalkan sertifikasi halal, kemudian kalau untuk produk makanan itu kan harus disertai dengan BPOM juga seperti itu. Nah, ini tergabung jadi satukah dengan oss.go.id sekalian di situ untuk mengurusan izinnya, atau memang sendiri-sendiri nih, Cak Wisnu? Ya, kalau dulu itu izinnya kan sendiri-sendiri tuh, banyak pintu, banyak halaman website yang harus harus diingat kan, gitu. Maka sejak terbitnya OSS RBA ini semua dijadikan satu di satu halaman itu, one single submission makanya namanya OSS. Ya. Nah, dari one single submission itu, dari OSS itulah orang masuk, kemudian baru terkoneksi dengan website-website lainnya seperti tadi dengan BPOM tadi. Jadi ketika masuk di dalam OSS mau mengajukan izin BPOM, maka dia akan langsung terkonek dengan Kementerian Kesehatan BPOM tadi. Seperti itu. Lewat kementerian itu tadi ya, yang sudah terkoneksi. Kementerian yang terkait begitu ya. Kemudian izin yang lain juga sama. Orang ketika mau mengurus, misalkan mau membuat NPWP maupun membuat itu, dia bisa masuk melalui OSS. Di dalam OSS mereka langsung terkoneksi nanti dengan Kementerian Keuangan, Dijen Pajak dalam hal ini. Begitu juga dengan BPJS misalkan. Nah, di situ mereka semua terkoneksi. Lengkap ya, mulai dari pajak, kemudian pengurusan sertifikasi, kemudian ada juga BPOM kayak gitu, izin edar, kemudian ada 20 kementerian. 20 kementerian tadi ya yang disebutkan oleh Cak Wisnu. Kemudian adakah mungkin kementerian yang tidak disebutkan di situ, tapi memang kita punya usaha mungkin ada keterkaitan dengan kementerian yang memang mungkin tidak disebutkan di dalam OSS itu, mungkin secara terpisah ya begitu untuk mengurusnya ya Cak Wisnu ya? Yang sejauh ini yang saya temukan sekarang sudah terkoneksi. Kalau kemarin kan sudah terkoneksi masih belum terkoneksi. Sekarang sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Contoh begini, ketika saya ke daerah ada nelayan itu di sana juga NIB loh. Nelayan juga NIB ya disarankan. Itu datanya terhubung dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Oke, baik. Nah, ini nih untuk para pengusaha nih yang belum melakukan NIB, segera ya melakukannya. Jangan mau kalah dengan nelayan. Nelayan sekarang juga sudah punya NIB loh, sahabat Sonora ya. Oke, sahabat Sonora, nanti kita akan berbincang lagi bersama dengan Cak Wisnu Ponco, AMD, PJK CHC STMI, selaku Master Mentor Sigap
UMKM dan Garda Transbumi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Cak Wisnu, kita break sebentar ya. Kita juga kasih nih buat sahabat Sonora yang ingin bergabung di 0811 304 9800 untuk WhatsApp-nya dan juga telepon 7327102, dan Anda juga boleh untuk tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Sekali lagi, pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang. Saya masih akan terus ngobrol bersama dengan Cak Wisnu dari ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 98,0 di program Career Talk. Career Talk bersama ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya, akan kembali sesaat lagi. Mitsubishi Fuso resmi meluncurkan 29 varian truk baru Mitsubishi Fuso bermesin diesel Euro 4. Mitsubishi Fuso Canter jadi modal pembaruan dari Colt Diesel. Ada 3 varian baru yang diluncurkan untuk menemani varian sebelumnya, yakni Canter FE 74 HDS untuk kebutuhan heavy duty, Canter FE 84 SHDX dengan volume kargo lebih besar, dan Canter FE 84 GS untuk kebutuhan logistik, serta Fighter X yang juga bermesin Euro 4 merupakan pembaruan dari model Fighter yang mewakili kini truk medium duty Mitsubishi Fuso. Ubahan signifikannya tentu pada mesin 6M60 dengan teknologi Common Rail. Informasi lebih lanjut silahkan melakukan transaksi melalui Tokopedia Fuso Dian Sarana Berlian atau hubungi marketing kami 031 748 3331 atau 031 748 3332. Segera kunjungi dealer resmi Mitsubishi PT Dian Sarana Berlian Motors, Jalan Tambak Langun, nomor 32A, Surabaya. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di udah program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Mau tahu
tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. Ni hao. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Kembali kita ikuti Karir Talk, hasil kerjasama Sonora Surabaya bersama ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya. Sonora yang masih menyimak program Karir Talk bersama dengan ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya. Terima kasih juga untuk Anda yang stay tune juga di via streaming www.sonorasurabaya.com ataupun di 98,0 FM pagi hari ini. Dan Sahabat Sonora, kali ini juga kita bahas seputar pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang, karena memang setiap pengusaha baik korporasi maupun perseorangan ini pasti menginginkan usahanya langgeng dan berkembang terus. Semuanya bisa terwujud jika legalitas dan izin usaha ini dimiliki. Dan tak hanya itu, Sahabat Sonora, kepemilikan perizinan berusaha ternyata juga penting bagi semua orang. Mengapa demikian? Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Cak Wisnu Ponco, AMD, PJK, CHC, STMI, selaku Master Mentor Sigap UMKM dan Garda Transfumi, Kementerian Koperasi dan UKM RI. Anda yang ingin bertanya, silakan Sahabat Sonora di 0811 304 9800 dan juga 7327102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Cak Wisnu, ada pertanyaan dari Randy yang ada di Surabaya. Kayak ini berkonsultasi nih. Cak Wisnu, kalau mau ada usaha ini kan pasti kena PPN pajak. Bagaimana sih memilih badan usaha tapi sekaligus hemat pajak? Ada nggak ya? Kira-kira pilih UD, CV, ataukah PT nih, Cak Wisnu? Mohon sarannya. Dari Pak Rudi. Randy yang ada di Surabaya. Pak Randy. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Randy, sorry. Jadi gini, kalau dalam hal pemilihan bentuk badan usaha itu tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Seperti yang kita tahu, kayak UD, CV, PT, itu adalah salah satu bentuk badan usaha. Yang membedakan adalah UD ataupun CV itu kalau dari sisi keuangan itu masih bercampur dengan uang pribadi, antara uang perusahaan dan uang pribadi. Tapi ketika sudah PT itu harus dipisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Ya tergantung kebutuhan saja. Jadi di mana kita butuhnya di mana, gitu loh. Nah, kemudian kalau di sisi dilihat dari bonafiditas ya, kebonafitan ya, gitu ya. Jadi kalau PT tentunya lebih bonafit sih daripada UD maupun CV, dan kebutuhan ya tergantung kembali lagi ke kebutuhan lagi. Untuk apa badan usahanya bergerak di bidang apa dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kalau untuk urusan hemat atau tidaknya pajaknya ini disarankan yang mana nih? Ini kayaknya Mas Redi masih ancang-ancang nih kayaknya untuk perusahaannya nih. Kalau untuk pajak kan sama toh. Sama tidak ya. membedakan bentuk usahanya. Oh, ya. tergantung Kalau bentuk usahanya ya. Tidak tergantung dari bentuk usahanya. Kalau untuk pajak tidak berpengaruh baik itu bentuk CV, UD maupun PT. Namanya sekarang PPN 11% ya 11% semua kan gitu kan. Baik, semoga bisa membantu pertanyaan dari Pak Randy yang ada di Surabaya. Nah, ini kembali lagi terkait dengan pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang. Jadi para UMKM, kemudian tadi siapa sajakah yang bisa melakukan perizinan usaha selain pelaku usaha UMKM, kemudian persenan terbatas, perusahaan umum, daerah, koperasi, yayasan, lembaga penyiaran, CV, UD pun juga disarankan untuk mendaftar NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini kalau untuk
bidang jasa ini juga tetap ya disarankan ya Cak Wisnu ya untuk melakukan ataupun mendaftar NIB ya. Kan ini usahanya kan ada yang berupa produk, ada yang berupa jasa juga seperti itu ya Cak Wisnu ya. Betul, betul. Jadi bidang produksi, produk dan jasa. Jasa itu contohnya kayak marketing ya. Marketing, baik itu marketing properti, marketing kendaraan, ini kan jasa ya. Itu ada juga KBLI-nya sudah disiapkan, sudah disiapkan di situ secara lengkap. Mungkin kalau Anda mungkin penasaran langsung aja klik aja Sahabat Sonora ya tadi di oss.go.id, benar ya Cak Wisnu ya. Oke, ini disarankan harus pakai akun terlebih dahulu, mungkin by akun satu email kayak gitu Cak Wisnu. Jadi satu NIK itu bisa membuat satu akun OSS. Satu akun OSS begitu ya. Jadi kalau misalkan usahanya barengan nih sama partner sama teman kayak gitu. Jadi cuma salah satu aja yang didaftarkan ya Cak Wisnu. Kalau usaha barengan partner berarti bentuknya seperti apa? Masih perseorangan atau sudah badan usaha? Kan kembali ke situ. Balik lagi kalau ke situ masih ya. perorangan ya perorangan. Tapi kalau sudah berbentuk badan usaha, badan usahanya juga didaftarkan untuk bisa mendapatkan NIB-nya. Oke, itu ya. Terima kasih untuk pencerahannya Cak Wisnu ya. Nah, Cak Wisnu, ini bagaimana? Kalau misalkan ini kan memang berlaku untuk izin usaha di wilayah Indonesia saja. Nah, kalau misalkan ke luar negeri, apakah di luar negeri juga sama halnya sistemnya seperti saat ini? Kalau misalkan kita pengen buka usaha nih di luar negeri, apakah mengurusnya juga sama seperti di Indonesia? Mengurus NIB maksudnya? NIB-nya. Jadi gimana? Posisinya dia ada di luar negeri, tapi usahanya di Indonesia. Begitu? Posisinya dia di Indonesia, kemudian dia punya usaha di luar negeri. Katakan dia pengen buka usaha nih di luar negeri. Apakah buka ini juga cabangnya di luar negeri? Betul. Ini bagaimana? Apakah NIB-nya ini juga tetap diurus di Indonesia sama luar negeri atau bagaimana? Jadi gini, nanti di kolom isian NIB itu ada isian usahanya yang pertama di Indonesia itu usaha utama nih, ya kan? Kemudian di luar negeri adalah usaha tambahan atau pendukung. Nah, pendukung itu nanti bisa dimasukkan datanya di isian NIB itu. Termasuk negara yang dituju juga diisi ya di situ ya, Cak Wisnu ya. Oke. Namun kalau misalkan dari orang WNA nih, kemudian dia pindah ke sini, kemudian dia ingin berusaha di sini, apakah dia juga harus daftar NIB juga nih, Cak Wisnu? Selama dia KTP-nya mana? Kalau KTP Indonesia ya iya. Kalau misalkan dia KTP luar negeri kemudian buka usaha di sini misalkan, karena dia menikah mungkin ya sama istri orang Indonesia, katakanlah seperti itu. Ya berarti yang bisa buka akun OSS adalah yang istrinya orang Indonesia yang ber-KTP Indonesia. Perwakilan dari istrinya yang memang harus KTP Indonesia ya, Cak Wisnu ya. Oke. Lalu Cak Wisnu, tentunya apa saja sih yang diperlukan ataupun mungkin syarat dalam mengurus perizinan usaha nih Cak Wisnu? Dalam membuat akun OSS ya, NIB yang membuat akun OSS dulu kan stepnya kan, itu syaratnya cuman KTP Indonesia aja, KTP Indonesia aja ya, kemudian tinggal mengisi data-data yang diminta di dalam isian OSS tersebut. Nanti itu yang akan diterbitkan, dasarnya akan diterbitkan menjadi di NIB tadi. Saya tambahkan juga, NIB ini fungsinya ini sudah menggantikan SIUP dan TDP. Jadi kalau dulu para pelaku usaha ketika mau membuka usaha itu harus mengurus yang namanya SIUP, TDP, IUMK dan lain sebagainya. Ya sekarang itu sudah tergantikan dengan NIB. Cukup NIB. Jadi satu gitu ya NIB ya, sama seperti KTP untuk bisa untuk ngurus semuanya, dan ini kalau usaha juga dari NIB-nya ini bisa ngurus untuk semuanya gitu ya Cak Wisnu ya. Oke. Nah Cak Wisnu, apakah mengurus NIB ini apakah berlaku selama memang usaha itu memang dijalankan begitu, jadi tidak perlu diperbarui lagi atau seperti apa? Jadi tiap tahun harus diperbarui lagi untuk ngisi lagi atau bagaimana Cak Wisnu? Jadi NIB ini sampai dengan hari ini ya, jadi NIB itu masa berlakunya seperti KTP, seumur hidup. Oh, seumur hidup. Yes. Nah, misalkan bagaimana Cak, misalkan nih, saya tadinya punya usaha, kemudian sudah tutup misalkan kan gitu ya. Bangkrut, katakanlah seperti itu ya Cak Wisnu ya. Bangkrut, sudah tidak di usaha A itu ya kan, bagaimana? Ya tinggal merubah saja melalui akun OSS-nya. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, di kolom isian itu ada namanya KBLI ya. KBLI itu mewakili
profesi atau usaha kita ya di situ. Nah, katakanlah nih profesi kita sebagai pedagang pakaian nih, KBLI-nya kan ada sendiri, beda ya kan. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, dia buka usaha makanan kuliner, ya. Berarti KBLI-nya dia tambah KBLI kuliner, ya. Jadi ada 2 KBLI ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dia tambah lagi usaha dagang misalkan, perdagangan eceran, berarti ada 3 KBLI, ya kan. Nah, seiring dengan berjalan waktu ternyata usaha yang pertama fashionnya tadi, pakaian tadi tutup misalkan, ya kan, sudah tidak berjalan lagi. Nah, itu KBLI yang sudah ada itu bisa dihapus. Bisa dihapus ya di situ ya. Ya. Oke, tinggal masuk login aja ya di situ ya, Cak Wisnu ya. Betul, tinggal login aja, tinggal dihapus. Jadi bisa ditambah dan juga bisa dihapus. Jadi itu ya. kelebihannya sekarang seperti itu. Jadi memang pemerintah benar-benar di sistem OSS ini bahasanya adalah terpercaya tapi juga tetap diawasi oleh pemerintah. Gitu loh. Tapi sejauh ini dari pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia, ini kira-kira sudah berapa persen sih yang sudah mendaftar, Cak Wisnu? Apakah masih banyak memang yang belum tahu, dan ini bagaimana untuk proses sosialisasinya nih, Cak Wisnu? Jadi memang masih banyak sekali yang belum tahu. Kalau dari data sendiri, datanya dari Kementerian Koperasi sih ya. Jadi tapi kita bisa melihat secara garis besar masih banyak sekali orang yang belum tahu tentang manfaatnya NIB. Makanya ketika OSS baru diluncurkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian Koperasi itu langsung membentuk tim khusus yang namanya Transfumi. Jadi Transfumi, ya. Transfumi ini adalah sebenarnya kepanjangan dari transformasi formal usaha mikro. Yang tadinya banyak sekali usaha-usaha mikro itu yang belum mempunyai izin, belum terdaftar itu banyak sekali. Dengan program itu banyak yang akhirnya mereka mulai, ibaratnya tuh pelaku usaha mulai naik kelas nih, dari yang tadinya belum berizin akhirnya mempunyai izin, kan begitu. Yang tadinya belum tersentuh oleh pemerintah, ya kan, pemerintah kan juga berdasarkan data juga kan gitu kan. Nah, akhirnya sudah mulai tersentuh oleh pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas yang terkait. Semacam itu. Nah, Cak Wisnu, NIB ini bentuknya seperti apa sih? Ataukah memang cuma data via online aja, ataukah fisik kita punya juga, atau bagaimana? Ya, jadi bentuk NIB itu sama seperti kayak sertifikat gitu, tinggal di print saja. Oh, tinggal di print saja. Ya, itu sudah langsung ditandatangani oleh kementerian, jadi tinggal di print, tinggal dicetak masing-masing, sudah bisa. Oke, udah langsung otomatis ya ada tanda tangannya di situ ya, Cak Wisnu ya, dari kementerian terkait. Baik, Cak Wisnu, ini ada pertanyaan dari Pak Hardi. Terima kasih informasinya, salam kenal. By the way, ngurus izin itu apa saja syaratnya? Online bisakah? Wah, ini mungkin baru saja bergabung, mungkin bisa diulas kembali nih, Cak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Hardi pertanyaannya. Jadi tergantung dari izin apa yang mau diurus nih, mau ngurus izin apa. Nah, ke depan memang ini sudah mulai, seperti saya bilang tadi, NIB ini adalah sebagai izin pembuka untuk izin-izin berikutnya. Ya, kalau tadi dalam bidang pelaku usaha, kalau mau mengurus PIRT, izin edar, ataupun izin BPOM, atau mengurus halalnya, atau mengurus SNI, Standar Nasional Indonesia, SNI, itu mereka harus punya yang namanya NIB dulu. Kalau di bidang yang lain, kemarin saya temukan ada seseorang yang mau mengurus yang namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan, itu diperlukan NIB juga. Ya, artinya NIB ini sebagai izin pembuka untuk izin-izin berikutnya. Seperti itu. Baik itu berlaku untuk orang perseorangan maupun untuk badan usaha. Baik, itu aja syaratnya. Online pasti bisa ya, sekali lagi. Syaratnya kalau untuk orang perseorangan cuman KTP saja, tinggal isi data saja, gitu kan. Kemudian NIB terbit. Kalau untuk badan usaha itu PT, CV dan koperasi yayasan itu diperlukan namanya SK Menkumhamnya, akte notarisnya. Oke. Jadi, ya, karena kan pendirian badan usaha harus ada SK Menkumhamnya. Seperti itu, akte notaris. Yang lama harus diperlukan untuk dilampirkan di situ. Karena memang dari saya bilang tadi di OSS tadi juga terkoneksi ke Kemenkumham juga, gitu loh. Tapi itu kalau untuk yang badan usaha itu dalam bentuk soft copy semua ya, Cak Wisnu ya? Yes, ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hardi yang sudah bergabung tadi melalui via YouTube Sonora Surabaya. Nah, kira-kira tadi juga sudah dijelaskan oleh Cak Wisnu bagaimana untuk mengurus NIB, nomor induk berusaha, kemudian juga banyak sekali yang diberikan tadi penjelasannya siapa saja untuk orang yang bisa melakukan perizinan usaha. Sekarang kalau untuk mengurus NIB itu sendiri, ini apakah ada biaya, Cak Wisnu? Dan kira-kira ini butuh biaya berapa banyak ya, ataukah memang tergantung dari jenis usahanya nanti yang didaftarkan jadi muncul begitu biayanya itu? Jadi memang dalam mengurus NIB ini biayanya 0 rupiah. Oh, Mbak Vina. 0 rupiah alias gratis ya Cak Wisnu ya? Ya, jadi ya 0 rupiah. Kenapa? Oke. Karena semua kita bisa akses melalui oss.go.id di masing-masing gawai masing-masing. Oh, lewat Gitu lah. gawai pun bisa ya, tidak harus Betul. kita buka PC Tidak ataupun harus laptop. laptop. Oke. Betul. Kemudian untuk Nah, nanti- download aplikasi pun, apakah kira-kira adakah untuk langsung download di aplikasi, misalkan di Play Store kayak gitu? Apakah ini tersedia juga? Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada, Aha. betul. Jadi memang benar-benar pemerintah itu mempermudah perizinan yang targetnya adalah kita supaya Indonesia bisa jadi negara maju, gitu loh. Ya kan kalau Pak Erick Thohir bilang ini kan bisa Indonesia itu bisa maju tuh kalau pengusahanya, wirausahanya itu adalah sekitar kalau standarnya itu 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, kita sudah melampaui. Kita harapannya bisa 7% dari jumlah penduduk Indonesia itu bisa jadi wirausaha. Makanya perizinannya dipermudah. Oke, perizinan dipermudah begitu ya. Mudah-mudahan ini dipermudah sampai seterusnya ya Cak Wisnu ya. Kira-kira semuanya sudah daftar, kemudian karena memang sudah banyak begitu, kemudian dipersulit lagi. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu ya Cak Wisnu ya. Cuman begini Mbak Vina, jadi karena memang dari kemudahan itu juga ada kendala di lapangan. Kendalanya banyak apa? kendala di lapangan, betul. Sebagian besar masyarakat kita itu banyak yang gaptek, betul ya. Nah, itu dia. Banyak yang nggak ngerti ya bagaimana cara yang gaptek, datanya betul. gitu ya Cak Wisnu. Terus yang pertama, yang kedua perlu ketelitian khusus nih dalam memasukkan isian-isian yang dalam memasukkan isian data. Terus yang ketiga, nah selain KTP tadi itu diperlukan email aktif dan WA aktif. Oh, Ya kan? oke. Emailnya harus aktif, WhatsApp Email ataupun aktif, WhatsApp. infonya juga harus aktif ya. Kalau misalkan Iya. nomornya ganti, apakah bisa nanti diperbarui di sana, Cak Wisnu? Bisa. Bisa ya. Nah, ini untuk awal, Untuk Jadi awal ya. WA-nya harus Oke. aktif, emailnya aktif. Nah, yang terjadi di lapangan itu beberapa kali kita banyak sekali ketemukan. Pertama karena kurangnya ketelitian masyarakat dalam mengisi isian-isian yang diminta. Ya, sehingga mengakibatkan akhirnya tidak terkonek, error, harus diperbaiki segala macam. Gitu. Kalau misalkan Nah, error gitu, balik dari awal lagi atau bagaimana Cak Wisnu? Oke. Monggo. Jadi kalau misalnya terjadi error atau apa, bisa mulai dari awal, tergantung dari mana dia errornya. Misalkan kekeliruan dalam pemasukan data. Ini yang sering terjadi adalah misalkan mereka keliru memasukkan nomor handphone kurang satu angka, itu kan berpengaruh. Nah, kemudian email ini juga kadang yang buatkan anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Tapi ketika mau login lupa password, itu juga masalah. Itu hal yang harus disiapkan yang untuk orang perseorangannya. Kecuali kalau kita memang sudah terbiasa untuk menyiapkan itu oke. Tapi kebanyakan di masyarakat yang terjadi seperti itu. Terus yang berikutnya adalah harus hati-hati juga dalam pengisian KBLI yang saya bilang tadi. Apa nih yang harus diperhatikan biar masyarakat ini teliti gitu, Cak Wisnu? Jadi di KBLI itu kita harus benar-benar memilih KBLI yang sesuai dengan bidang usaha kita. Misalkan contohnya nih, kita ketemu KM, produknya apa? Saya buat kue misalkan. Buat kue berarti secara mindset buat berarti industri dong. Iya. Betul ya, skalanya industri gitu loh. Nah, ketika kita masukin industri kue misalkan, itu yang muncul resikonya adalah resiko menengah tinggi gitu kan. Nah, padahal yang dimaksud oleh UMKM itu membuat kue itu skalanya masih UMKM banget gitu loh. Terus skala rendah ya. Fokusnya bukan di membuat, tapi sebenarnya dia menjual, kayak penjual eceran sih harusnya. Akhirnya melalui proses itu tahu bahwa ternyata KBLI yang tepat itu
ini, dan ternyata resikonya memang resiko rendah gitu. Nah, itu yang perlu kehati-hatian. Makanya dari pemerintah koperasi sendiri itu menyiapkan Garda Transbumi ini untuk kita mendampingi, membantu proses sosialisasi sampai ke pendampingan ke masyarakat. Saya sendiri beberapa kali sempat keluar kota sampai ke daerah juga untuk mendampingi para pelaku usaha atau siapapun lah yang ingin membuat NIB itu secara offline ya. Kita ajarin juga semacam itu. Iya, ini ya terutama untuk para orang tua nih yang biasanya agak gaptek ya untuk cara mengisi. Biasanya di proses administrasinya ini sering terjadi salah begitu karena memang ketidaktelitian. Karena memang bingung juga karena banyak sekali pilihannya begitu ya untuk bidang usahanya begitu ya. Yang dinamakan tadi adalah KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Jadi kalau misalkan sahabat Sonora mungkin butuh bantuan dari Garda Transbumi, ini bagaimana ini untuk cara menghubunginya untuk bisa didampingi begitu untuk cara mengisinya. Jadi gini, Garda Transbumi sendiri kita sudah tersebar di, kalau tahun kemarin 5 provinsi, sekarang bertambah kurang lebih 3 atau 4 provinsi. Kalau untuk di Surabaya, kebetulan saya di Garda Jawa Timur juga dan nasional juga. Bisa melalui kami, melalui saya, atau melalui Garda Transbumi terdekat. Siapa, mungkin kan banyak ini juga nih para pelaku usaha yang teman-temannya yang juga sebagai Garda Transbumi, boleh siapapun gitu loh. Atau kalau mau ke saya boleh dicatat nomor handphone saya. Monggo silakan di-share aja Cak Wisnu, mungkin siapa tahu dari sahabat Sonora mungkin butuh ya, apalagi para pelaku UMKM nih untuk yang mengurus NIB-nya. Silakan Cak Wisnu. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa catat nomor saya di 0853 3027 6385. Nanti kita bisa sharing di situ atau di Instagram saya. Nanti bisa DM. Kita bisa lewat DM di Surya Wisnu 88. Ini nih buat silakan follow, nanti saya akan follow back deh. Oke, buat para milenial ini juga penting ya, apalagi orang milenial sekarang kan kalau mau buka usaha pengen yang cepet, instan dan juga mudah gitu ya Cak Wisnu ya. Ini pengalaman saya kemarin dengan dengan marketplace itu kan banyak milenial juga, banyak yang dalam hal gadget itu mereka sudah paham. Kadang mereka mengisi isian itu terburu-buru ya, itu juga faktor juga sih. Kalau dari milenial terburu-buru ini ya, waktunya tergesa-gesa gitu ya. Tidak teliti lagi-lagi ya. Aduh, kadang iya, kalau yang dari yang non kolon yang kolonial ya. Milenial yang kolonial itu kadang salah ketik, salah. Aduh, banyak juga gitu. Nah, ini nih yang perlu diberikan antisipasi ya biar nggak salah lagi dalam mengisi begitu ya. Harus teliti, harus dibaca betul-betul. Nah, ini budaya literasi ini juga diperlukan dalam mengisi NIB ini. Nah, ini waktu kita nggak banyak nih Cak Wisnu. Aduh, seru banget nih bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Cak Wisnu. Nggak terasa udah mau sejam aja. Apa nih closing statement terkait dengan pentingnya perizinan berusaha bagi semua orang? Monggo Cak Wisnu. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di Indonesia dan alhamdulillah pemerintah hari ini begitu support kita semua, baik dari pihak swasta pun juga mensupport kita semua, membuka peluang sebesar-besarnya untuk kita membuka usaha. Ya, jadi jangan pernah ragu untuk membuka usaha sendiri, meskipun kondisi Bapak Ibu sekarang sedang dalam zona nyaman sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer perusahaan, seorang direktur perusahaan. Jangan pernah ragu untuk membuka usaha, karena dengan membuka usaha itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan perekonomian, dan UKM ini adalah tulang punggung perekonomian kita, ya kan? Jadi kita harus support terus. Bagi para pekerja, silakan mulai buka usaha, meskipun itu usahanya jualan online, silakan, karena akan banyak pihak yang dilibatkan di situ, akan ada perputaran ekonomi di situ, gitu loh. Jadi itu closing statement dari saya, yang mudah-mudahan dengan kesempatan ini, sementara pemerintah juga mensupport kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya kita manfaatkan bukan hanya buat kesejahteraan diri sendiri loh ya. Kalau orang buka usaha itu bisa untuk menciptakan kesejahteraan buat orang banyak, buat bersama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Cak Wisnu Ponco AMD PJK CHC STMI selaku Master Mentor Sigap UMKM dan Garda Transbumi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kita bisa lanjut kapan-kapan Cak Wisnu untuk bisa ngobrol di lain kesempatan dengan topik menarik lainnya. Selamat siang Cak Wisnu, salam sehat dan selamat bertugas kembali Cak Wisnu. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Vina, sama terima kasih juga sahabat Sonora. Baik. Tapi mau siapkan ini sih pantun juga, boleh nggak? Boleh, untuk closing acara ya, silakan. Ada opening pantun, closingnya juga ada pantun, silakan.
Jadi pantunnya gini, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Pulau Papua. Ya, cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sonora semuanya. Baik, terima kasih. Keren banget Sonora. untuk pantunnya ya, Cak Wisnu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Cak Wisnu. Sukses. Sukses ya, terima kasih. Itu dia Sobat Sonora, ngobrol-ngobrol seru banget ya bersama dengan Cak Wisnu dari ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya. Terima kasih by the way untuk Sobat Sonora yang sudah bergabung di pagi menjelang siang ini Sobat Sonora di program Karir Talk. Saya Vina Putri pamit, terima kasih kebersamaannya, salam sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan Karir Talk, hasil kerjasama Sonora Surabaya bersama ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya.